Se- Kalian kaget, saya ketawa. Karena itu yang saya tungguin sebenarnya. Dan ternyata banyak reaksi-reaksi yang tidak saya pikirin ya sebelumnya. Jadi memang saya tuh tadi harus lihat dari sana, karena kan ini pertama kalinya kalian, saya melihat ini karya saya dilihat sama penonton pertama kali itu adalah kalian. Jadi saya harus lihat apa yang saya bikin nyampe nggak, kagetnya. Tadi nangis gak ya Pak Sastri Walas? Hah? Nih sebelah sini kejar nih. Iya, iya. Alhamdulillah, itu salah satu juga yang saya rencanain dari awal. Itu perubahan skenario pas terakhir sebenarnya. Oke, terima kasih. Saya nggak mau panjang-panjang. Kalian di sini udah sangat membuat saya, nggak tahu saya bilang apa, terima kasih ya. Thank you. Siap Mas Bayu, mau lebih boleh. Menariknya karena kita sempat ngobrol sama beberapa case. Nah, satunya kemarin kita ngobrol sama Dava juga, Mas Bayu. Mas Bayu treatment di lapangan ini sangat luar biasa karena selalu menemani di area case, tapi di monitor sutradara. Nah ini apa Mas Bayu yang membuat Mas Bayu treatmentnya seperti itu di lapangan pada saat proses syuting? Oke, jadi gini, saya itu selalu ada di samping kamera. Jadi bergerak, saya tuh selalu pakai handheld. Dan saya pas dia begini, saya tuh suka gerakin badan dia begini. Saya gerakin itu badannya. Mau dia zoom out, mau dia zoom in, itu saya gerakin badannya. Jadi saya selalu ada di samping kameramen. Nggak pernah ada di tempat apa sih itu namanya kalau begitu? Di monitor room ya. Nggak pernah ada. Jadi kalau misalkan orang-orang nanya, ya saya nggak pernah duduk di monitor, selalu dengan kursi plastiknya ada di situ. Jadi semuanya itu ya memang sudah dari awal saya udah bilang sama mereka, nanti saya suka nge-cut untuk bagian-bagian dialog yang saya mungkin diulang ya, saya bilang. Karena saya keperluannya, karena kepala saya sudah editing, bukan di sana lagi. Itu. Wow, tepuk tangan dong untuk Mas Bayu, berarti luar biasa. Nanti kita balik dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi akan ada case yang bergabung juga bersama dengan kita. Tepuk tangan untuk Mas Oke Antara. Mana tuh? Wih, tadi tungguin. Iya, sebenarnya udah dari tadi, tapi emang itu ntar ya gue belakangan ya gitu. Oke, thank you Mas Bayu. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke Patitan Herman. Patitan ini menarik. Yang membedakan film Lembayung dengan film horor lainnya yang kita tahu banyak di tahun ini Patitan. Di industri film Indonesia aja kurang lebih ada 30 film Patitan di 2024. Apa yang buat optimis dari Patitan, Lembayung akan tayang di 19 September nanti. Silakan. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya apa yang membedakan, sebetulnya kemarin waktu kita press con sebelumnya saya sempat sampaikan banyak keraguan awalnya waktu Baim. Semua di sini sama, siapa direkturnya Baim gitu. Tapi akhirnya yang sangat membedakan adalah saya berani bilang bahwa ini adalah satu film yang menjadi signature-nya Baim. Di luar dugaan, over ekspektasi, dan semua berbeda pasti hasilnya. Energi sebagai first director buat saya sebagai produser yang wah, melewati ekspektasi saya. Jadi sekali lagi congrats Baim. Thank you Pak, thank you kepercayaan lu. Ini berbeda banget, ini signature-nya Baim. Jadi ya meskipun ngejagainnya juga nggak gampang gitu Baim ya. Dengan ide-ide liarnya yang selalu ada, tiap malam selalu ada yang baru, buat kita juga wah ini keren ya hasilnya ternyata, dan dia deliver. Selamat sekali lagi, dan buat tim yang lain juga selamat. Mudah-mudahan ini bisa, ekspektasinya pasti kan ya, berikutnya ditanyanya itu kan ya, pasti ekspektasinya apa ya, bisa diterima dan bisa menjadi salah satu milestone buat film Indonesia. Amin, siap. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Tita. Terima kasih ke Mas Emilka. Sekarang Mas Emilka, ini boleh diberikan juga ke teman-teman media yang hadir di sini, Mas. Ini kan kalian dinantikan yang sebentar lagi akan ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia. Kalau boleh flashback dikit, Mas, bentuk kolaborasinya, perjalanannya seseru apa sih, Mas, dengan Tiger Wong Entertainment dan juga jajaran cast dari mulai awal ngobrol sampai dengan kemarin melewati proses produksinya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kalau ngomong masalah perjalanan film ini sih lumayan panjang ya bro ya, panjang banget karena personally kenal sama Baim sih udah lama banget ya. Akhirnya kita ngobrol itu sebenarnya nggak sengaja. Waktu itu kalau nggak salah
Saya hadir di filmnya Sid. Berbalas kejam. Berbalas kejam ya, berbalas kejam. Saya diundang OTT dan saya nggak tahu kalau produsernya Baim. Kita ketemu. Itu awal pertemuan, ngobrol akhirnya jadilah Lembayung ini. Jadi ya tadi agak kaget juga, tapi selama proses banyak banget hal-hal yang memang kita ini ya kita sama-sama saling melengkapi, saling menyatukan ide gitu. Satu hal sih yang membuat saya sampai sekarang akhirnya kaget ya, bahwa Baim itu so perfeksionis. Apapun ada hal-hal yang dia inginkan, dia harus capai. Ini kalau kita ikutin nih teman-teman, kalau hari ini misalnya ini nih, filmnya nggak kelar. Jadi tugas kita ya jagain Baim. Udah bro, this good gitu loh. Betul, kok nggak kelar. Itu sih mungkin sedikit flashback ya. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Mas Emil. Thank you Mas Emil. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke jajaran kes sekarang. Ada Arya Saloka. Buat Arya Saloka. Si Biok ya, astagfirullah, Biok Hero. Sadis. Arya Saloka di sebelumnya ketemu pertama kali dengan teman-teman media, ini udah menjadi satu hal yang dinantikan juga oleh teman-teman penonton di seluruh Indonesia. Nah, lo membebani diri lo dengan tanggung jawab yang besar ini di Lembayung gimana dengan mendeliver itu dengan sangat sempurna ya? Silakan. Oh iya. Cek. Oh iya. Waduh. Iya, tanggung jawab besar, iya, tapi karena memang saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, jadi tanggung jawab besar itu bisa menjadi ringan buat saya gitu. Banyak yang bantuin saya soalnya. Gimana kok build chemistry bareng sama Tasya itu juga Yasamin bareng-bareng di sini? Ini sangat menyenangkan karena proses reading pun juga kan, apalagi Yasamin dan Taskia ini orang kritis sekali. Skenario kayak ini kayak nggak gini deh, ini waduh urak-urak lagi, rubah lagi, ini lagi, iya kayaknya kita harus kayak begini, harusnya begini. Oh, menyenangkan sekali sih, apalagi Baim membuka ruang diskusi selebar-lebarnya ya, dan nggak ego dengan gue sutradara di sini harus ngikutin saya gitu, tapi dia memang membuka ruang diskusi itu, jadi kami pun di sini khususnya saya ngerasa nyaman. Yes, terus part apa yang paling diriset dari seorang Arya Saloka untuk karakter Dr. Teto di sini? Kalau saya sih pasti nyari akar tokohnya dulu ya, sejarah tokohnya dulu. Ketika akarnya udah kuat, baru saya tumbuhin sama seperti tumbuhan ya, dari bawah dulu semuanya. Yang pastinya tuh memang latar belakang itu sih yang harus dikuatkan ketika saya mencari tokoh Teto itu, karena kan bagaimana dia kecilnya, tumbuh kembangnya, ketika dewasa menjadi orang yang seperti apa. Nah itu yang memang saya juga minum susu apa. Itu yang ngobrol kita bongkar-bongkar sama Baim waktu itu. Yes, ini ada yang mau di sini mau jadi pasiennya Dr. Teto ada? Oh. Gratis. Nah, ayo gratis, gak ada yang mau juga. Gak ada yang mau. Kemarin rame katanya banyak yang mau. Nah, waktu trailer masih pada mau ya. Gak jadi. Oke, terima kasih Arya Saloka, Taskia, Nambia juga yang hadir di sini. Tepuk tangan Taskia dong. Taskia, ceritakan dong dari banyaknya film horor yang kamu perankan, ini bedanya gimana dengan teman-teman Lembayung dan didirect oleh seorang Baim Wong? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi pakai jilbab saya. Oh betul. Ini ada geng aku tuh, ya kan mirip-mirip. Ya perbedaannya main di film Lembayung, salah satunya ketemu sama aktor-aktor hebat. Terus juga kita bisa didirect sama orang yang nggak bisa diem. Kayak bener-bener emang dia nggak pernah dimonitor, itu bener banget. Dia bener-bener terima banget di maki-maki, mungkin nggak dimaki-maki, maksudnya diajak diskusi yang kayaknya lumayan sengit tuh Kak Baim sangat menerima. Dan nggak cuma Kak Baim, tapi juga ada semua krunya itu sangat membantu prosesnya juga di syuting ini gitu. Dan kita nggak menjalankan syutingnya itu walaupun tempatnya memang
Base campnya sih sebenarnya nyaman ya, tapi lingkungannya lumayan creepy ya. Gitu. Tapi ya karena kebersamaan kita semuanya terasa lebih enteng gitu sih. Jadi untuk seorang pemain seperti Taskia dengan karakter Mas Bayu sebagai sutradara itu menguntungkan malah untuk pemain ya. Jadi banyak ruang diskusi yang bisa dijalankan untuk build perannya gitu ya. Betul, ya walaupun kadang suka ada skrip yang tiba-tiba di tengah-tengah syuting kayaknya dirubah deh. Oke, ya udah kitanya yang harus siap sebenarnya. Jadi menurutku itu juga salah satu tantangan sebagai aktor juga untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan ketika ada di lokasi gitu. Siap, itu dia Taskia, thank you Taskia. Kita ke Yasamin. Yas boleh ceritain kalau dari Yas penawaran apa yang Yas berikan untuk karakter Arum ke film Lembayung ini setelah ngobrol dengan Mas Bayu, silakan. Sore semuanya, terima kasih sudah hadir dan menonton, menyempatkan waktunya. Penawarannya jadi awalnya dari penolakan dulu. Penolakan kayak Kak Baim kayaknya scene yang ini aku takut untuk bawain. Akhirnya ya setelah aku cuman bisa ngomong kenapa ini berat, semuanya udah nonton, akhirnya udah ngerti kenapa untuk memerankan Arum itu berat banget. Bahkan sampai hari ini untuk ngebayangin kayak oh ada di posisi Arum yang di film gitu masih cukup mengganggu ya gitu mungkin untuk perempuan atau laki-laki juga gitu pasti nggak nyaman kan ada di posisi itu. Jadi wah Kak ini takut lagi maininnya gitu. Sampai akhirnya Kak Baim sih yang ngasih penawaran duluan, gimana kalau kayak gini boundaries kamu sampai semana, kita bikin syutingnya tetap nyaman dan tetap aman gitu. Yes, itu dia. Yes, amin. Yes, terima kasih ya, Yes. Selanjutnya ada Mas Oka Antara juga di sini, Mas Oka Antara. Excuse me. Nah, ini baru mau ya kalau prakteknya Dr. Rigo ya. Bayar. Gak apa-apa. Dokter Teto gratis gak ada yang mau. Mas Oka, gimana sih build karakter yang ada di sini Mas Oka dan di direct sama Mas Bayu di film Lembayung ini yang bisa diceritakan ke teman-teman media, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Aduh, kalau ada Baim pasti ramai wartawan. Ketawa aja. Semoga yang tanya film semua ya. Paula support kok. Bisa aja bikin gimmicknya. Duh, sampai lupa tadi pertanyaan apa sih? Gimana di Lu mulai duluan. di direct sama seorang film dan nge-build karakter Dr. Rigo ini misterius sampai akhir tuh gimana, silakan. Wah, jadi kalau pertama kali di direct sama Baim sih, sebetulnya dari dulu tuh memang udah tahu kalau Baim itu mau bikin PH. Kita berdua udah mau pernah bikin bareng ya Em ya. Cuman nggak pernah ketemu aja waktu yang tepat sampai pada akhirnya dia ngasih tahu berita yang sangat membahagiakan lewat telepon. Pola hamil? Enggak, bukan. Berita yang membahagiakan yaitu, bro, gue mau ke direct. Oh, bilang, wah serius bro? Oh direct nih, bener nggak gitu dikabarin? Iya, lo yakin lu bilang. Yakin dia bilang, ini ada skenario bagus banget. Dia bilang, gue udah tungguin aja tuh. Ini kapan dia mau ngomongin ada peran buat gue ya loh. Dia ngomong-ngomong, terus dia ngomongnya, oke bro, gue punya budget segini, lo mau nggak? Nah, jangan. Dia ceritanya seperti ini, perannya ini. Tahu aduh bro. Terus, enggak gitu dong. Terus gue bilang, wah bagus banget bang. Oke. Untuk fungsi Dr. Ringo ini gue pengen bahas lebih lanjut, tapi anggap aja gue udah setuju. Tapi gue pengen Dr. Ringo ini tebel lah fungsinya. Di situ gue sama Baim khusus ngebahas Dr. Ringo, nggak pengen cuman sekedar ada, tapi dia ada banget gitu. Asik, dan terbukti ada banget ya Dr. Ringo ya. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Oka Antara, thank you. Kita ada juga di sini Dr. Chandra.